Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Sabtu 14 November 2020 dengan tema Berjaga-jaga demi keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami agar kami dapat memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Setiap pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Semua pengguna jalan wajib mentaati peraturan-peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Semua hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan selama ada di dalam perjalanan. Masih ada banyak hal lain yang kita lakukan demi menjaga keselamatan kita sehari-hari. Sebab keselamatan merupakan satu hal penting yang harus selalu diperhatikan. Dan pada hari ini kita akan melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk selalu mampu berjaga-jaga dalam berbagai tantangan. Tesalonika merupakan kota pelabuhan yang ramai dan menjadi pangkalan armada Romawi. Hal ini sekaligus menunjukkan konteks kehidupan kota Tesalonika yang menjadi kota yang dipenuhi oleh berbagai macam orang dari berbagai daerah yang datang untuk melakukan perdagangan. Pada masa pelayanan Paulus, Tesalonika juga dikenal sebagai kota yang dipenuhi oleh orang-orang Yahudi yang sering membuat orang-orang Kristen tergoncang imannya. Dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menekankan tentang pentingnya hidup bersama dan saling mengasihi agar mereka dapat saling menguatkan di tengah situasi dan tantangan. Salah satu bagian yang khas ditampilkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika adalah tentang kedatangan Kristus. Paulus memberikan gambaran tentang hari Tuhan dengan menunjukkan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam dan seperti seorang perempuan yang sedang bersalin, yang menunjukkan bahwa waktu yang akan datang itu tidak dapat diprediksi dengan tepat. Dalam bacaan ini, malam adalah simbol kegelapan dan kejahatan, sedangkan siang adalah simbol pencerahan dan kebaikan. Dengan konteks kehidupan yang penuh dengan tantangan, orang-orang yang mau menjatuhkan iman dengan gaya hidup yang tidak berkenan pada Tuhan, jemaat di Tesalonika diajak oleh Paulus untuk selalu berjaga-jaga demi keselamatan iman dan kehidupan orang percaya. Berjaga-jaga tidak hanya berdampak bagi persiapan menghadapi hari Tuhan, tetapi juga menjadikan setiap orang hidup semakin terarah kepada Tuhan. Paulus menekankan pentingnya memiliki iman dan kasih, serta pengharapan akan keselamatan. Ia menggambarkannya seperti perlengkapan perang yang dapat membentengi atau mempertahankan diri dari berbagai serangan iman dan tindakan yang sewaktu-waktu dapat membuat mereka lalai dalam berjaga-jaga demi keselamatan. Paulus sangat mengenal kehidupan jemaat di Tesalonika yang selalu dapat bekerja sama dan saling membangun. Untuk itulah, Paulus menekankan pentingnya saling menasehati dan membangun dalam rangka mengingatkan dan saling menjaga demi keselamatan dalam Yesus Kristus bagi semua orang. Mari kita merenungkannya.
Di dalam kehidupan kita, kita sering menjadi orang yang tidak siap dalam menghadapi serangan iman dan tidak berjaga dalam menjalani kehidupan kita dan mempertaruhkan iman kita dalam berbagai tindakan kita sehari-hari. Paulus secara khusus menekankan tentang berjaga-jaga, bukan untuk menghadirkan situasi mencekam dalam menyambut hari Tuhan, namun Paulus ingin agar semua orang percaya semakin teguh dan kuat dalam mengingat hari Tuhan. Berjaga-jaga adalah tindakan yang tegas dan tanpa kompromi terhadap godaan dan dosa. Maka dari itu, berjaga-jaga dapat dilakukan dengan cara hidup benar di dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, proses pendidikan, pelayanan, serta hidup bermasyarakat. Mari kita berkomitmen. Pertama, saya akan mencatat hal-hal yang sulit saya hadapi karena seringkali bertentangan dengan iman. Yang kedua, saya akan mendoakannya dan memohon kekuatan dari Tuhan agar selalu mampu berjaga-jaga demi keselamatan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, buatlah iman kami semakin kuat untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan, sehingga kami selalu mampu berjaga-jaga demi keselamatan yang Engkau sudah siapkan bagi kehidupan kami. Dan biarlah setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami selalu membuat iman kami semakin hari semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.